Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali untuk IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini masih bersama Kakak Tere dan Kak Fiska, masih setia untuk menemani adik-adik. Adik-adik, ayo bangkit berdiri untuk kita menyanyikan lagu Mars PA. Siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, mari tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, sudah saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Putri di sini. Halo, salam kenal ya. Sayang sekali karena pandemi yang belum berakhir, jadi kita nggak bisa ketemu langsung, jadi kita kenalannya di sini ya. Nah, pada hari Minggu ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 1-4. Sebelum kita membaca Alkitab kita bersama-sama, mari kita berdoa ya adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah walaupun masih dalam ibadah online, tapi Tuhan itu tidak dapat menghilangkan sukacita kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus yang mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik layan di rumah, berkati juga kakak layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang hamba ini sampaikan boleh diterima oleh adik-adik layan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, adik-adik gimana, udah dapat? Untuk orang tua yang mendampingi, untuk mama, papa, atau kakak, om, tante yang mendampingi, untuk adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab, mohon dibantu ya. Kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 8 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun,
Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang udah kita baca bersama, kakak mau tanya nih, adik-adik, ada yang pernah dengar nggak sakit kusta itu apa? Kan pada ayat 2 disebutkan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, sakit kusta itu pada zaman dahulu kala adalah penyakit yang sangat menular, jenis penyakit kulit yang sangat menular dan sangat berbahaya adik-adik. Saat itu untuk orang yang menderita penyakit kusta tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu orang-orang di sana pada zaman dahulu kala mengucilkan orang-orang yang menderita penyakit kusta. Dan orang yang menderita penyakit kusta tersebut dianggap orang yang kena kutuk, orang yang kena kutukan, bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan. Nah, masih dalam ayat 2 disebutkan, datanglah seorang yang sakit kusta kepada Tuhan, lalu sujud dan menyembah. Dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, sikap apa yang orang kusta tersebut tunjukkan adik-adik? Jadi penderita kusta tersebut memiliki iman yang sangat tinggi, memiliki rasa percaya yang besar bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Padahal pada saat itu, pada zaman itu, penyakit kusta seperti yang tadi kakak bilang tadi tidak bisa disembuhkan. Tapi dia memohon, dia berlutut, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di ayat ketiga Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, lalu Tuhan Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, saat itu juga orang yang sakit kusta tersebut langsung sembuh adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus yang mampu memulihkan adik-adik? Kita semua di sini percaya ya, kalau Tuhan Yesus adalah penolong buat kita, adalah satu-satunya yang dapat memulihkan hidup kita. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, memohon, misalnya adik-adik sakit, atau adik-adik ada yang masalah, setelah kita berdoa memohon kepada Tuhan, kita harus melakukan bagian kita. Itu apa? Misalnya kita sedang sakit, kita berdoa, Tuhan, jika Tuhan berkenan, tolong sembuhkan, aku lagi sakit. Nah, setelah berdoa, kita harus melakukan bagian kita, yaitu apa? Misalnya pergi ke dokter, atau setelah pergi ke dokter mau minum obat-obatan, dan yang lebih penting harus mau makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah-buahan, istirahat yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, melalui penderita kusta itu kita belajar bahwa kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita tertimpa masalah, kita sakit, kita jangan ragu-ragu, harus datang kepada Tuhan untuk memohon, minta kesembuhan sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan yang nyata, dia dapat menyembuhkan kita. Tapi setelah itu, seperti yang tadi kakak jelaskan, setelah kita berdoa, kita harus melakukan bagian kita. Misalnya kita sakit, kita harus mau minum obat, kita harus makan makanan yang bergizi. Atau misalnya kita lagi sedang sedih, kita sedang ada masalah, begitu kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tapi setelah itu, kita harus mencari jalan keluar. Gimana ya supaya aku gak sedih lagi? Gimana ya supaya aku misalnya gak bosan di rumah? Seperti itu. Nah, kalau kita udah percayakan kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus taat dan patuh kepada Tuhan Yesus dan juga kepada orang tua kita. Misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk pakai masker, untuk mau makan makanan yang bergizi, untuk mau istirahat di rumah, nggak boleh banyak main-main di luar. Atau misalnya adik-adik yang belajar online, harus mau orang tuanya menyuruh belajar. Ayo adik-adik, mulai saat ini kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik,
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Ajaib Benar. Adik-adik, mari bernyanyi bersama ya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh beribadah online bersama-sama lagi Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang tadi udah disampaikan, kiranya apa yang tadi udah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami boleh belajar dari penderita kusta tersebut Tuhan, untuk memiliki iman yang besar, untuk percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Kami juga diingatkan Tuhan untuk taat dan patuh kepada Tuhan, taat dan patuh juga kepada orang tua ya Tuhan. Ingatkan kami juga di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, untuk kami tetap disiplin, mencuci tangan, memakai masker, juga tidak berkerumun, tidak keluar rumah Tuhan. Ajarkan juga adik-adik yang harus selalu di rumah Tuhan Yesus, berikan mereka semua kesabaran, sukacita Tuhan. Kalau kegiatan mereka, aktivitas mereka terbatas, mungkin mereka bosan di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang mau taruh sukacita dalam hati mereka. Begitu juga untuk orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak, om, tante yang mendampingi adik-adik di rumah Tuhan Yesus, yang memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesabaran Tuhan untuk boleh mendampingi adik-adik di rumah, terutama adik-adik yang harus belajar online. Tuhan Yesus juga yang mau berkati setiap orang tua yang mendampingi Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk gereja GPB Immanuel Cimahi Tuhan. Berdoa untuk Ibu Pendeta Tuhan, segala sesuatunya Tuhan mungkin harus terhambat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, memberikan kesehatan kami semua. Berdoa juga untuk pandemi ini segala berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Inilah doa kami yang kami peralaskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik, ayo siapkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop yang rapi ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Ayo adik-adik berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, adik-adik kakak undang untuk tetap berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik yang semangat ya.
adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang tadi kami dengar. Kiranya apa yang kami dengar tadi Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya dan melalui perantaranya Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan kakak Tere, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik di rumah, walaupun tetap di rumah, walaupun belajar dari rumah, beribadah dari rumah saja, tapi adik-adik harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Adik-adik harus rajin cuci tangan, kalau keluar harus tetap pakai masker dan menjaga jarak ya. Sekarang Kak Fiska dan Kakak Tere mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.